Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rosid dari Prodi PSIK 6A dari Stikes Cendekia Utama Kudus. Di sini saya akan memberitahu tentang COVID-19 atau virus corona. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Gejala COVID-19 yaitu 1. Demam, yang kedua batuk pilek, yang ketiga gangguan pernapasan, yang keempat sakit tenggorokan, yang kelima letih lesu. Cara pencegahan yaitu 1. Cuci tangan, yang kedua gunakan masker kalau berpergian di luar rumah, yang ketiga hati-hati kontak dengan hewan, yang keempat rajin berolahraga, yang kelima jika batuk, pilek atau capek-capek, jika di badan kita terasa ada yang seperti itu, secepatnya kita periksa ke dokter. Di sini saya akan menunjukkan gimana cara cuci tangan dengan benar. Lihat video berikut ini. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun.
Langkah-langkahnya yang pertama telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Nah, tadi kan ada cara pencegahan menggunakan masker. Saya beri contoh masker itu ada dua, medis sama non medis. Nah, ini adalah contoh masker medis. Tapi ada lagi, tapi saya nggak bisa memberi contoh langsung masker yang satunya lagi. Ini adalah masker medis, ini masker sekali pakai. Ini yang dibawa sama perawat sama dokter. Ini yang dibawa oleh tenaga kesehatan. Nah, untuk orang awam dianjurkan untuk memakai masker kain. Kenapa harus memakai masker kain? Ini kan virus corona kan sudah menyebar ke seluruh dunia. Kasihan buat perawat, tenaga medis. Kalau orang awam menggunakan masker medis, nanti tenaga kesehatan itu akan kekurangan masker. Nah, dianjurkan untuk orang awam memakai masker kain. Cara memakai masker kain, setiap hari dipakai kalau keluar rumah, dan cara pemakaiannya itu 1 hari sekali. Setelah dipakai, masker kain ini harus dicuci lagi. Kenapa harus dicuci lagi? Karena biar virus-virus yang ada di sini bisa hilang. Dan harus ada masker kain yang satunya lagi. Nah, itu tadi adalah cara pencegahan. Nah, selanjutnya gimana sih caranya kita tidak terkena virus corona? Nah, caranya kita mengurangi aktivitas di luar rumah, misal kerja, pergi, terus nongkrong-nongkrong. Untuk sementara kita kurangi terlebih dahulu biar tidak terkena virus corona. Terus jangan lupa olahraga yang cukup, jaga kesehatan. Nah, itulah salah satu cara pencegahan COVID-19 atau virus corona. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.